berbeda dari 1, 2, 3, 4. Kalau 1, 2, 3, 4 itu continue, jadi dari 1 dilanjutkan ke 2, 3, dan 4. Kita sekarang berlepas diri sebentar dari 4 topik tersebut karena di sini kita akan berbincang tentang kolaborasi dan berbagi. Jadi apa yang sudah Bapak Ibu pelajari di 1, 2, 3, 4, kita akan fokus pada Bapak Ibu akan berkolaborasi serta akan berbagi, menyampaikan ke rekan-rekan yang ada di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Ice breaking sudah tadi ya. Capek juga kita ice breaking terus ya Bapak Ibu. Oke, skip. Baik. Jadi ini untuk identitas topik. Topik ini disusun oleh rekan saya Bu Dwi Vivi Nurhandayani yang ada di sebelah dan saya sendiri Windari Anggraini. Kemudian indikatornya adalah pembelajaran efektif yang berpusat pada peserta didik. Subindikatornya tentu saja masih bicara tentang instruksi pembelajaran. Lanjut Bu Linda. Baik, perkenalan tadi saya sudah sebutkan nama saya Windari Anggraini. Sesuai dengan awalan tadi saya guru bahasa Inggris. Jadi Bapak Ibu, tadi kalau yang guru bahasa Inggris cacanya boleh dibawa pulang untuk mengajarkan teks prosedur ya Bapak Ibu. Ya, karena itu prosedur teks biasanya digunakan untuk memperkenalkan imperative verbs. Oke, lanjut. Udah. Tujuan pembelajaran kita adalah guru jenjang madya mampu merancang rencana. Jadi at the end nanti kita akan merancang bagaimana sih Bapak Ibu pas pulang itu mau ngapain, seperti itu. Jadi ilmunya jangan hanya ditaruh di screenshotan HP gitu ya Bapak Ibu ya. Jangan cuma foto-fotonya saja yang di-share, namun harapan besarnya adalah nanti akan ada rencana semacam rancangan kerja mengenai kolaborasi yang akan Bapak Ibu lakukan beserta berbaginya seperti apa. Lanjut. Okay, skips, everybody already know that. Okay, jadi di sesi ini kita akan belajar tentang 4 hal penting. Yang pertama mengenai tujuan berbasis SMART. Kemarin kayaknya di pretest ada ya Bapak Ibu? Masih ingatkah SMART itu? Oke, lupa. Next, menentukan metode, kemudian strategi, serta media yang tepat. Jadi ini bukan metode pembelajaran di kelas ya Bapak Ibu ya. Bukan nanti, cooperative learning gitu, PBL, bukan itu. Tapi ini adalah metode, strategi, media untuk berbaginya. Jadi bukan yang ada di proses pembelajaran yang ada di kelas. Alur kegiatannya, di situasi kita akan mulai dengan nanti saya akan melontarkan beberapa pertanyaan pemantik. Kemudian ada diskusi kelompok, kemudian ada galeri walk, tanya jawab serta umpan balik, serta refleksi dalam bentuk 4C. Lanjut Winda. Baik, pertanyaan pemantik yang pertama adalah apakah Bapak Ibu pernah berbagi informasi? Bagaimana caranya? Ada yang ingin menjawab? Apakah ada yang Nama saya Saraswati. Untuk berbagi informasi, kalau misalkan dari saya ke teman-teman di sekolah, biasanya kami ada kombel, terus ada MGMP, juga di sekolah kami juga ada kegiatan karena kami sudah full day, jadi setelah anak pulang kami biasanya sebulan sekali ada kegiatan saling sharing kayak gitu di sekolahnya. Kalau berbagi secara sederhana mungkin via WA, via grup, email kayak gitu mungkin. Itu saja. Terima kasih. Berbagi yang digunakan yang pertama, yang paling mudah itu pakai WA grup ya Bapak Ibu. Di zaman sekarang kita mau rapat besok, mau itu mendadak, biasanya langsung share di WA grup. Nah yang lebih mungkin sekarang yang lagi ngetren itu adalah kombel. Jadi saya yakin Bapak Ibu sudah familiar atau mungkin bahkan mengisi kombel mungkin setiap minggu atau bulannya. Jadi kombel itu juga adalah salah satu media kita untuk berbagi. Yang selain kombel tadi juga disebutkan oleh Bu Saraswati mengenai MGMP ya Bu ya. Mungkin bagi MGMP, apa sih tujuan dari berbagi tadi? Ada yang lain yang ingin menjawab? Apalah tujuannya itu? Kenapa harus berbagi? Ini Pejawati dari SMP 8. Tujuan kita berbagi ya apa yang kita dapatkan kita sampaikan kepada teman-teman kita di sekolah supaya mereka juga memiliki ilmu yang sama, dan dari teman-teman itu akan bisa menyampaikan ke teman yang lain sehingga ilmu itu tidak menumpuk pada diri kita sendiri satu, tetapi semua memiliki hal yang sama. Itu tujuannya. Terima kasih Bu. Ditaruh di pojokan kamar,
kemudian hand up-nya berada di situ selamanya gitu ya. Nah jadi itu yang ingin kita hindari ya Bapak Ibu. Saya bilang kita karena saya juga melakukan itu ya Bapak Ibu. Ya, kadang kita itu lupa gitu. Ini pelatihan 1, pelatihan 2, pelatihan 3. Pas pulang-pulang sibuk dengan pekerjaan di sekolah, urusan ini, tamu, ngajar, bla bla bla. Kelupaan, aku tuh ternyata ilmu ini harusnya tadi seperti yang Bu Yani bilang, jangan berhenti di satu orang, iya. Enak kalau berhentinya itu masih ingat gitu. Ini berhentinya itu hilang juga gitu. Selesai. Kolaborasi. Jadi kalau bicara kolaborasi itu berarti bicara tentang kerjasama ya, Bapak Ibu. Saya minta pendapatnya dong. Di Mentok ada Tanjung Ular. Cakep. Di Tobuali beli kue kumbu-kumbu. Mantap. Dia datang untuk belajar. Pulang kampung membawa ilmu. Ini sudah pernah dilakukan ketika berbagi gimana di sekolah dalam biasanya ini dalam pembagian tugas mengajar ya, sudah pernah dilakukan salah satunya di antara kegiatan yang lain. Nah, ini kalau berbagi tugas dalam tugas dan kewajiban dalam mengajar itu sudah ada pembagiannya masing-masing berikut dengan subjek pekerjaannya. Nah, jadi misalnya kepala sekolah memberikan pengarahan kepada wakilnya, jobnya apa-apa, kemudian dari Wakakur menyampaikan, oh ini loh informasi tentang kurikulum dan sebagainya, ataupun secara jelas. Ini di dalam komunitas belajar itu kita membahas sesuatu seperti praktik baik. Nah, praktik baik apa yang sudah kita lakukan yang membawa dampak yang baik. Contohnya seperti kita dulu lagi ini PMM, berburu sertifikat PMM dulu ya. Nah, jadi di sekolah kami itu kami nanti digilir oleh kepala sekolah itu harus memberikan praktik baik apa yang kita lakukan, dan kebetulan yang pimpin saya yang pertama disuruh. Harus itu ya Bu, semua guru ya. Walaupun pada intinya itu ganti-gantian, topiknya diganti seperti itu. Jadi kita yang sudah mendapatkan sertifikat itu harus mengajarkan kepada teman kita berbagi ilmu bagaimana caranya di dalam pembelajaran PMM seperti itu, karena pengawas juga itu menanyakan dapat membantu dalam mengukur ketercapaian dan kemajuan dalam berkolaborasi, itu ya. Baik, jadi bahan atau apa yang dibicarakan itu sudah dirancang sedemikian rupa, arahnya kemana, tujuannya apa. Jadi bukan sekedar berbincang-bincang selesai itu selesai, tetapi ada makna yang terkandung di balik pembicaraan itu. Jadi bukan misalnya kita ngobrol di warung kopi, setelah itu selesai. Berusik datang yang dipersiapkan, apa yang ditanyakan, seperti kita wawancara ini, targetnya apa, sasarannya apa, dan hasil yang dicapai itu ada. Itu mungkin yang dikatakan sebagai terukur. Tapi tujuannya belum tercapai. Seperti kurang lebih begitu, Bapak Ibu ya. Nah, hal ini sama halnya ketika kita mau berkolaborasi dan juga berbagi. Nah, yang ketiga tujuannya adalah achievable. Achievable itu maksudnya realistis. Jadi jangan kita pulang ke sekolah itu langsung tujuannya setinggi angkasa gitu Bapak Ibu. Maksudnya kayak setelah saya menyampaikan ini semua guru harus dalam 2 bulan misalnya siswa sudah mampu, atau rekan-rekan guru di SMP bla 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 mampu bla bla bla, seperti itu. Begitu ya Bapak Ibu, satu tujuan yang di dalamnya ada smart. Semua smart. Kan satu tujuan ya, satu tujuan misalnya dengan pelatihan ini. Jadi kan Bapak Ibu akan pulang nih melakukan pelatihan atau IHT atau berbagi. Diharapkan bahwa peserta dalam kurung rekan guru akan apa? Spesifik belajar apa? Akan mengenal 754 dan menerapkannya misalnya dalam jangka waktu berapa? Oh, ditulis cukup smart? Belum. Kenapa Bu Yani? Kenapa belum? Spesifik aja mungkin yang menurut pendapat saya ya, saya juga nggak tahu cara membuatnya. Jadi saya
kriterianya yang mana, indikator mana, seperti itu ya Bapak Ibu kurang lebih. Jadi dari dua yang saya bacakan tadi, satu sudah masuk ke dalam kategori SMART, satunya lagi belum. Silakan Bapak Ibu bawa sambil mikir begitu, karena nanti kita juga akan membuat tujuan kembali seperti itu ya Bapak. Strategi bagaimana kita mau berkolaborasi ataupun berbagi tadi. Nah, strategi itu apa? Di sini disebutkan sebagai rencana keseluruhan. Saya yakin Bapak Ibu sudah hatam mengenai strategi, metode, Bapak Ibu ya, media. Itu yang kita pelajari kalau yang ngambil jurusan pendidikan biasanya itu diulang-ulang. Ada approach gitu ya. Nah, strategi ini istilahnya adalah jangkauan umumnya. Jadi secara umum konsepnya mau dibawa seperti apa sih kolaborasi ini ataupun berbagi ini, itu yang disebut sebagai strategi. Pendekatannya seperti apa yang mau Bapak Ibu lakukan. Oke, lanjut operator. Oke, nah indikator strategi itu seperti apa? Strategi itu harusnya efisien, kemudian mendorong kolaborasi, kemudian pengalaman belajarnya beragam, dan ada aktivitas berpikir tinggi atau HOTS, kemudian juga evaluasinya jelas. Jadi strategi yang Bapak Ibu gunakan itu nanti, jadi saya berbicara nanti karena di ujung nanti kita akan membuat rancangan yang maunya semua elemennya masuk gitu. Elemen yang pertama adalah menentukan tujuan terlebih dahulu, kemudian membuat strategi. Yang dimaksudkan dengan strategi di sini harus ada indikatornya, yaitu 5 hal ini. Oke, efisien, kemudian mendorong kolaborasi, jadi ada keinginan untuk berkolaborasi dan seterusnya. Lanjut, langkah-langkah selanjutnya metode. Jadi ada metode di bawah strategi. Kalau strategi itu tadi, oh saya mau berkolaborasi nih, targetnya adalah kawan-kawan guru di sekolah, itu strateginya. Caranya, pokoknya caranya nanti yang banyakin gerak misalnya. Jadi kawan-kawan di sekolah tidak hanya duduk mendengar tapi juga bergerak. Nah itu strategi secara umum. Kemudian metode. Jadi metode itu lebih spesifik lagi. Apa sih metode yang akan saya pakai? Begitu. Sama halnya ketika kita mengajar di kelas. Metode apa sih yang ingin saya gunakan agar tujuan yang saya buat tadi tercapai? Jadi langkah-langkah merumuskan metode itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan yang ingin dicapai, kemudian karakteristik audiensnya. Jangan lupa tadi yang saya beberapa kali sebutkan bahwa kitalah yang tahu rekan guru di sekolah kita masing-masing. Walaupun orang mungkin dari jauh, oh SMP itu tuh gini, tapi sebenarnya orang tidak tahu, ya kan Bapak Ibu. Kita tuh kadang gitu, oh takut masuk ke SMP itu seram, kayaknya keren semua. Pas di dalam kita kakak kiki materi yang ingin disampaikan. Kemudian sarana dan prasarana apa yang Bapak Ibu butuhkan. Harus sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Kemudian juga boleh fleksibel Bapak Ibu ya. Jadi misalnya, saya sudah membuat ini tapi ternyata belum berhasil. Jadi boleh fleksibel, boleh berubah-ubah. Kemudian interaktif, jangan lupa Bapak Ibu, interaktif, kemudian efisien dan juga meningkatkan motivasi. Jadi jangan sampai kolaborasi ataupun cara berbagi yang kita lakukan malah menurunkan motivasi peserta menurunkan motivasi rekan-rekan guru di sekolah. Lagi 10 menit lagi. Jadi media apa yang biasa Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan belajar mengajar? Ini refleksi dulu nih ke kegiatan belajar mengajar. Boleh berbagi Bapak Ibu? Interaktif. Nah, saya buat seperti itu. Banyak di Canva juga bisa, di Quizzes seperti atau di slide juga bisa. Atau menggunakan yang lebih spesifik lagi di matematika itu ada GeoGebra. Itu aja Bu. Terima kasih. Canva, slide, Google Slide dan lain-lain. Nah, apa ada yang ingin berbagi mengenai non-teknologi? Ibu, flashcard. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris kan ada flashcard itu. Kemudian suka menggunakan pembelajaran karena kita dulu kan main ular tangga. Nah, jadi kita buat ular tangga tuh. Ular tangga yang besar. Iya, susah juga. Kemudian kalau di tempat apa namanya? Kalau permainan tradisional itu apa namanya model apa itu? Kalau kami udah pakai paku jengkrik. Iya. Jadi ditempelin di situ misalnya pembelajaran tentang bab misalnya kayak gitu kan. Kata kerja bab 1, bab 2 kan. Ditempel di situ anak ya gitu lompat gitu. Nah,
Kemudian bisa juga kami menggunakan semacam kayak tempelan wajah orang kayak gitu. Nah, jadi mereka tuh menempel mana nose, mana eye kayak gitu. Oke, thank you. Oke, menarik. Jadi ada yang penggemar tech base, ada yang non tech, malas gitu. Apalagi kalau misalnya situasi di sekolah, internetnya mungkin agak macet ya Bapak Ibu. Murid-murid kita kan suka gitu, HP-nya bagus tapi tidak punya paket. Harus berbasis aplikasi tidak juga menurut saya. Jadi media itu tetap dua-duanya boleh berjalan. Kalau memang lebih suka dengan media yang berbasis teknologi silakan. Kalau memang ternyata lebih efektif media-media yang tidak berbasis aplikasi, game-game yang langsung yang muridnya mungkin terlibat, itu juga dipersilakan. Nah, ini halnya sama dengan ketika kita berbagi dengan rekan-rekan guru. Tapi mungkin pendekatannya agak sedikit berbeda karena rekan-rekan guru itu seumuran setara dengan kita sampaikan. Oke, lanjut. Dari gambar ini ada media yang smart, ya, smartphone, kemudian sosial media dan seterusnya, atau media-media yang lebih jadul lagi. Saya yakin Bapak Ibu mengenal beberapa gambar yang di bawah. Apa itu, Mbak? Yang dia gambarnya pun agak berintik-rintik biasanya kalau zaman dulu. Ya, oke. Jadi medianya gitu. Jadi dari yang paling keren atau paling high tech ke yang paling biasa saja. Oke, satu pertanyaan lagi sebelum kita istirahat. Menurut Bapak Ibu bagaimana sebuah media dikatakan efektif? Tadi Bu Ani sudah menyebutkan, oh kalau saya sukanya pakai Canva. Tingkat daya tarik antara Kahoot dengan Quizzes kan berbeda. Nah, seperti itu Bu. Kalau menurut saya boleh. Terima kasih. Pertemuannya lain. Jadi misalnya minggu ini kita pakai Kahoot dulu. Kahoot benar beda bentuknya. Quizzes minggu depan. Tapi kalau dipakai secara bersamaan kayaknya agak terlalu ambisius ya. Ibu, ini berubah lagi, itu berubah lagi gitu. Kasihan muridnya ataupun rekan guru kita yang menjadi peserta gitu. Oke. Lanjut satu slide lagi. Saya bilang tadi. Jadi media itu harus memiliki prinsip berikut. Yang pertama itu menarik. Tadi yang Bapak Ibu sebutkan tadi udah banyak dan itu saya yakin menarik. Nomor 2 betul sekali harus sesuai dengan tujuan. Jangan sampai medianya lain, tujuannya lain gitu. Ini kemana-mana gurunya. Yang penting heboh aja gitu. Kemudian mudah digunakan Bapak Ibu, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian fleksibel dan juga interaktif, serta harus menampilkan informasi. Oke, itu dulu Bapak Ibu, silakan. Iya. Udah lupa ya, oke. Ya, guru media soalnya udah lupa, oke.